Shalom. Shalom. Ya, Bapak-bapak yang saya hormati, terutama Kepala Desa periode 2018-2021 berdasarkan SK nomor 75 yang kami undang dengan hormat untuk menghadiri pertemuan ini untuk menyamakan beberapa pandangan, visi, misi, dan persepsi sehingga kepala kampung atau kepala desa mengikuti irama, gerak, langkah, dan visi misi apa yang dilakukan oleh Bupati terpilih Kabupaten Jahukimo periode 2020-2025. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami boleh, tetapi hanya kasih, berkat, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita semua memuji Tuhan untuk keadaan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita. Dan hari ini pertemuan pertama antara Kepala Desa dan Bupati Kabupaten Jahukimo. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ke tidak? Bapak-bapak yang kami hormati, harap lain kali ada ibu kepala desa juga. Ya, bapak-bapak camat yang kami hormati, di sini kami undang Kapolres, Dandim, dan Musbida, Ketua DPR, untuk kita melihat, memberikan beberapa pencerahan dan informasi, supaya kita semua jelas, mengerti, supaya kita tidak saling mengejar, saling mencurigai, saling menuduh, tetapi kita melaksanakan kebenaran murni, kebenaran sejati, sesuai dengan apa yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena itu pada hari ini saya menjelaskan kepada kita semua mengenai SK nomor 75 pertama, kemudian saya juga akan menjelaskan SK 147, setelah itu nanti saya juga akan menjelaskan apa-apa yang harus kita kerjakan bersama-sama ke depan. Kita mulai dengan SK 75. Jadi SK itu berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 berlaku selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu kalau berdasarkan dokumen yang ada di bagian hukum, SK nomor 75 itu berakhir tanggal 31 April tahun 2021. 31 April tahun 2021. Itu jelas. Sehingga bapak-bapak yang diangkat pada zaman itu, sekarang ini dengan berakhirnya SK itu tanggal 31 April 2021, maka bapak-bapak ini disebut demisioner. Begitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 juga, maka dilakukan pemilihan dan bapak-bapak terpilih kembali, maka kembali menjadi kepala desa. Seperti di DPR, karena di kepala desa ini jabatan politik. Begitu. DPR dipilih 5 kali. DPR dipilih untuk 5 tahun. Presiden dipilih untuk 5 tahun. Desa ini ada satu bonus, 1 tahun, yaitu 6 tahun. Begitu. Supaya kita semua jernih dalam memandang persoalan-persoalan yang ada di daerah ini, supaya tidak saling curiga. Begitu. Jadi mengenai SK 75 sampai di situ. Berdasarkan SK nomor 75 itu berakhir tanggal 31 April, maka dalam pembagian hak yang namanya honor desa bulan Januari, Februari, Maret, triwulan pertama, itu hak bapak-bapak. Begitu. Itu hak bapak-bapak. Karena SK-nya berakhir tanggal 31. Desa SK 75 itu punya hak. Untuk hal ini tidak boleh dikejar-kejar. Tidak boleh bikin susah. Tidak boleh tekan-tekan eksekutif, legislatif. Tidak boleh palang-palang kantor. Ini hak yang desa-desa punya istri, anak, aparat punya istri, anak harus makan dari seperti gaji begitu. Itu untuk Januari, Februari, Maret. Jadi yang kita kerjakan sekarang ini untuk membayarkan itu. Tetapi ada yang namanya asosiasi desa atau apapun sebutannya, kejar-kejar, ke rumah, ke kantor, ke mana-mana. Bagaimana orang bisa melayani? Ini hak murni, bapak-bapak harus makan. Ada yang marah-marah saya, aduh anak ini jadi bupati untuk hukum kami. Saya tidak hukum.
Faktanya kepala dinas mengundurkan diri. Desa saya ambil alih. Saya ngurus kamu. Begitu. Urusan kepala desa mulai hari ini, bupati yang ambil alih. Begitu. Jadi mulai hari ini, berdasarkan SK nomor 75, hak bapak-bapak itu mulai harus dengan aman, tenang, tertib diproses. Tidak ada yang kejar-kejar. Bapak-bapak didampingi camat-camat, urus semua administrasi yang ada, urus di kantor DPMK. Kalau kantor itu kecil dan tidak memenuhi syarat, saya izinkan aula kediaman bupati itu bisa dipakai untuk proses ini. Begitu. Yang halang-halangi, yang kejar mengejar, yang tutup menutup, yang palang memalang, musuh kita bersama. Setuju? Setuju. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Ini kamu punya hak. Kamu ini perintis, kamu ini pembangun, kamu ini tokoh, kamu ini orang hebat, bukan orang biasa-biasa. Tidak boleh hidup susah. Saya tidak tahan dalam hak. Begitu. Kabupaten ini ada karena kamu desa-desa. Begitu. Dilarang keras. Kejar mengejar di kantor. Kejar mengejar di rumah. Tidak boleh. Mulai hari ini Brimob jaga kantor itu. Kapolda saya undang, sengaja Dandim saya undang, kerjasama untuk jaga supaya orang-orang ini yang kejar mengejar ini diminta pertanggungjawaban. Tidak boleh kejar-kejar. Begitu. Ya. Ini kondisi yang ada. Orang pulang kantor itu istirahat dengan anak istri karena beban di kantor banyak. Tapi di rumah begini dikejar lagi. Di mobil dikejar lagi. Acara di DPR dikejar lagi. Agenda-agenda negara sedang dibahas dikejar lagi. Mau jadi apa kita ini? Jadi mengenai SK 47 jelas ya? SK 75 jelas ya? Jelas, oke. Saya maju sedikit menjelaskan mengenai SK 147. Andai kata SK 147 ini terdaftar dalam lembaran daerah dan terregistrasi di bagian hukum, maka kita bisa mengakui itu sebagai SK. Dia tidak terregistrasi di bagian hukum dan tidak terdaftar dalam lembaran daerah. Dan dalam surat tidak ada hologram daerah. Dan yang diangkat itu hanya 67 orang. Undang-undang bilang itu 517 itu satu paket. Memulai, mengakhiri. Dan SK itu ditandatangan tanggal 25 Maret tahun 2021. Sementara SK nomor 75 belum berakhir masanya. Itu namanya prematur. Mendahului. Hari ini Bapak John Tabo di Mambramo-Raya belum dilantik karena Bapak Dorinus Sanggenafa belum TMT, masanya belum berakhir. Saya waktu itu tidak dilantik tanggal 16 April karena Bapak Abok waktu itu tanggal 16 April masanya habis. Saya tunggu 3 bulan supaya tanggal 16 dulu. Jelas ya? Itu namanya SK karena undang-undang mengatur untuk 5 tahun. Desa-desa juga begitu, tidak boleh dilantik mendahului SK yang sebelumnya. Begitu. SK yang sebelumnya itu SK 75 itu berakhir 31 April 2021. Jadi tidak boleh mendahului, harus tunggu masa TMT-nya habis baru pelantikan. Jadi SK itu juga termasuk prematur. Kalau kita paksakan bayar dengan itu, pemeriksa masuk, Bapak bayar berdasarkan SK apa? Menteri bagi pun menteri takut. Gubernur bagi pun harus ada payung hukumnya. Karena itu bupati tanda tangan untuk dibagikan, dicairkan. Pemeriksa masuk, kita yang kalah kabut di sini. Mereka yang kejar-kejar angkat tangan. Jelas ya? Ya. Jadi jangan bilang Bapak Didimus hukum kami. Kami sedang menata semua dengan tertib. Dan saya harap untuk kepala dinas pada waktu itu bisa menyelesaikan persoalan ini. Tetapi karena tidak berjalan maka bupati ambil alih. Sekda yang koordinir nanti. Semua persoalan menyangkut desa. Terutama tentang
honor triwulan pertama ini. Jadi kita semua kompak untuk datang ke kantor DPMK atau dimanapun yang pemerintah tunjuk untuk melayani hak yang mutlak yang anak istri bapak-bapak kepala desa ini makan. Karena kamu sudah kerja. Begitu, itu sudah hak. Tidak boleh ditahan-tahan, tidak boleh dikejar-kejar. Bagian ini jelas ya bapak-bapak? Jelas. Oke. Jadi mengenai SK nomor 73 itu seperti itu. Saya ini tangan bersih. Kalau andai kata itu terdaftar di bagian hukum, SK itu terregistrasi, prosedurnya jelas, saya akui, kita bisa sesuaikan. Begitu. Karena itu tidak ada politis. Desa-desa ini sewaktu-waktu saya undang, makan bersama, bikin program baik, ke depan bisa dukung saya. Itu tidak ada urusan politik. Tapi benar-benar SK ini tidak prosedural. Begitu. Mereka yang bikin SK itu sekarang hilang kemana tidak jelas. Tinggal di Jakarta sana baru datang atur-atur di sini. Style dari Jakarta. Hal-hal busuk, hal-hal munafik seperti ini kita lawan sama-sama. Tidak boleh bupati sendiri. Begitu. Itu yang akan kita kerjakan hari ini. Sehingga saya undang camat-camat, bapak-bapak punya camat, saya sudah kasih di tepuk tangan untuk camat-camat. Jadi SK 75 saya sudah jelaskan, SK 147 saya sudah jelaskan, kemudian sekarang saya jelaskan untuk ke depan. Ke depan, dana desa kita belum bagikan yang nilainya besar itu, masih tertahan di bank, karena harus pemilihan desa dulu. Karena SK itu sudah berakhir di tahun 31 April 2021. Oleh karena itu kami sedang mengatur supaya panitia di kota ini terbentuk, panitia di kecamatan terbentuk, pemilihan desa akan jalan. Kalau bapak-bapak ini kembali lagi jadi desa, itu urusan masyarakat dengan Tuhan, bukan urusan bupati. Begitu. Karena 517 kampung itu bukan perkara ringan. Saya sendiri tidak mampu bisa urus semua itu. Jelas ya? Jadi itu urusan nanti. Kalau di sana terpilih kembali ya puji Tuhan, berarti kelakuan Bapak baik. Uang biasa bawa ke kampung. Gereja kasih persembahan. Orang senang. Pembangunan ada. Pasti terpilih kembali. Tapi kalau lama-lama di Wamena, lama-lama di DKI, tidak pernah ke kampung, desa di mana kita ada, masyarakat juga punya penilaian. Gereja yang ada di sana juga punya penilaian. Dan Tuhan juga lihat. Begitu. Itu agendanya ketiga. Yang bagian ketiganya itu. Itu terpisah. Supaya kita kerja teratur, lurus, dan benar. Begitu. Jadi Pak Dandim, Pak Kapolres, mulai hari ini untuk kepala-kepala desa, bapak-bapak ini orang-orang perintis. Orang-orang yang waktu Bapak Ones bawa kabupaten ini, mereka ada di samping beliau. Dan mereka masuk di daerah ini, masih hutan rimba. Tidak boleh mereka punya hak-hak dipersulit. Begitu. Hak-hak ini harus dibayarkan tepat pada waktu. Sehingga mulai hari ini saya minta bantuan keamanan untuk mengawal pembayaran hak triwulan pertama anggota lagi DPR kepala-kepala desa triwulan pertama Januari, Februari, Maret mulai hari ini tanpa takut, tanpa dikejar-kejar, tanpa bimbang, tanpa ragu, dibayarkan, diproses. Begitu. Jelas ya? Oke. Itu apel yang tujuan kita kumpul sama-sama di sini. Sekarang saya mau tanya. Yang ini saya absen berdasarkan wilayah. Bukan dapil ya, wilayah. Bapak-bapak tahu wilayah toh? Oke, wilayah 1. Ya, ada campuran tapi angkat tangan. Wilayah 1. Ya, tepuk tangan untuk wilayah 1. Hampir 1/4 ini, bagus sekali. Wilayah 2.